Halo, gue Randy. Sekarang udah mau akhir tahun aja nih. Tahun ini sepertinya cooler HP makin banyak peminatnya ya. Kita bisa lihat dari pemain-pemain barunya. Udah mulai banyak brand baru yang main di dunia perkuluran HP ini. Selain itu, cooler-cooler lama juga banyak yang diimprovisasi dari generasi-generasi sebelumnya. Terus banyak juga inovasi-inovasi baru yang diterapin di cooler-cooler handphone ini. Dan seperti tahun lalu, gue akan bikin list cooler-cooler terbaik di 2022 ini supaya bisa kalian beli di awal tahun 2023. Cooler-coolernya bakal gue list sesuai harga supaya kalian nggak bingung nyari cooler yang sesuai budget kalian. Dan yang terpenting, gue bakal share cooler apa yang terbaik di tahun ini. Oke, sebelumnya gue mau info dulu, kalau handphone kalian pakai back door plastik dan belakangnya kopong, kalau bisa jangan pakai yang magnetik. Takutnya ketarik dan ada gap udara di dalamnya. Usahakan pakai yang jepit aja supaya bisa ngepres antara handphone dan peltiernya. Dan untuk cooler-cooler yang nggak gue sebutin atau gue tampilin di sini itu bukan berarti jelek ya. Bisa jadi cuma gara-gara kalah worth it, belum gue tes, atau memang di luar radar gue aja. Terus di video ini nggak akan gue sebutin tingkat dinginnya. Kalian bisa lihat sendiri di masing-masing video coolernya ya. Di sini gue akan share plus minus dari coolernya aja dan kenapa gue pilih itu sebagai yang terbaik di harganya. Oh ya, kalau kalian nggak setuju sama pendapat gue, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi gue bisa tahu pendapat kalian kayak gimana. Oke, kita bisa langsung mulai. Yang pertama untuk under 100.000. Sebenarnya itu gue ada JS40. Ini yang gue beli cuma 80.000. Menurut gue paling worth it. Cuma kalau dicari udah nggak ketemu lagi ya. Ini 79.000 dengan peltier 3 cm. Ini dan dingin. Cuma salahnya dia di padnya aja, makanya ini gue ganti pad langsung. Dia besi dan bergerigi, jadi nggak maksimal untuk tempelin ke handphonenya. Harus kita tambahin thermal pad lagi. Cuma sayangnya ini udah nggak ada di pasaran. Jadi akan gue ganti. Best under 100.000 itu ada X20. Ini ada X20 sama untuk jepitnya itu ada C100. Ini masih ada, cuma jarang ya. Kalian masih bisa cari. Ini 80 ribuan juga. Untuk versi jepitnya X20. Dan ini C100 untuk versi magnetnya. Ini peltiernya sama-sama kecil. Ini cuma pakai 2. Kalau nggak salah ini cuma 2,3 cm. Tapi menurut gue masih worth it dengan harganya ya. Apalagi di bawah 100.000 udah dapat cooler peltier. Ini X20 ada kecepatan juga ya. Ini bisa dibagi kecepatannya. Jadi ini gue ngecas pakai ini sih enak banget. Ini udah lumayan aman untuk banyak handphone. Cuma emang ada beberapa handphone yang tebel masih kena. Kalau handphonenya ketebelan, kena tombol power maksudnya. Sisanya ini oke, tinggal tambah thermal pad aja kalau mau ya. Ini juga kalau mau tinggal tambah thermal pad. Sebenarnya untuk under 100.000 masih ada yang harus dipertimbangkan lagi, yaitu K3. Ini termasuk cukup oke juga, gampang dibetulinnya juga, cuma lebih gampang ini. Ini kalau mau ganti kipas, nggak usah dipotong-potong, tinggal ganti aja kipasnya langsung. Dan ini ada buat tripodnya ya, jadi menarik kalau kalian buat konten-konten pakai yang ini. Ini K3 dari Isku. Ini harganya cuma 80 ribuan juga. Oh iya, untuk X20 ini kenapa gue masukin di bawah 100.000? Karena ini sering banget harganya di promo di 100.000. Jadi kalau mau sabar-sabar pasti dapat lah di bawah 100.000. Oke, lanjut di best under 150.000. Best under 150.000 pilihan gue adalah ini, Gamen GMR03. Ini cukup menarik ya dari Gamen ya, yang tahun lalu price to performance-nya itu bener-bener jelek banget. Cuma untuk saat ini price to performance-nya ini oke banget menurut gua. Ini sama kayak X18, sama kayak Blackstone X2 juga. Kemarin gua udah bahas dan ini harganya yang paling murah. Jadi ini worth it banget menurut gua. Oke, lanjut untuk best under 200.000. Di sini the best-nya menurut gua adalah X37. Ini cooler jepit, model jepitannya masih kurang bagus, nggak sebagus yang lainnya. Cuma ini udah gua cek aman dari tombol power dan tombol volume. Ini di bawah 200.000 udah dapat 2 peltier. Gila banget, udah ada 2 kecepatan juga. Kipasnya kalau mau ganti nggak usah dipotong-potong, udah ada dudukannya. Dudukannya sesuai kipas-kipas di pasaran. Type C-nya untuk boardnya ini di atas heatsink.
di atasnya heatsink, jadi nggak kena kondensasi dari sini ke boardnya. Jadi kalau masalah-masalah cooler lainnya itu biasanya boardnya itu di bawah sini, colokan-colokannya itu rata-rata di bawahnya Peltier itu hampir semua ya. Cuma kalau ini di atasnya heatsink, jadi jauh lebih aman dari kondensasi. Dan ini mirip, bener-bener inovasinya mirip kayak di BR31. Dan ini juga udah ada untuk apa namanya, tripodnya. Ini mantap, bahannya juga untuk bahan covernya lumayan, tapi jepitannya ini agak tipis sebenarnya ya. Dan agak tipis. Untuk bongkar harus ada alatnya, itu harus hati-hati. Tapi gue udah coba praktekin kemarin, masih aman ya, masih bisa. Tapi harus pelan-pelan dan hati-hati. Overall ini oke, tinggal tambah thermal pad aja sih sebenarnya. Karena untuk aluminiumnya ini agak tajam, jadi lebih baik tambahin thermal pad. Ini harganya under 200.000. Habis itu juara duanya menurut gue ada Tarafox 1. Tarafox 1 ya. Ini kemarin gue udah jelasin ya. Ini Tarafox 1 ini menarik banget. Bukan S01 atau S02 ya. Tarafox S1. Jadi ini LED-nya lumayan oke. Build quality-nya emang kurang. Berasa banget kalau dipegang, dan ininya agak nonjol awalnya. Ini harus kita rapiin lagi supaya dinginnya lebih maksimal. Tapi untuk modif-modif ini menurut gue oke banget, karena kita bisa ganti PD trigger dan kipas 3 volt ini masih gampang. Untuk modif gampang karena ruangnya cukup gede untuk ganti-gantinya. Mau dimasukin trigger ini masih muat. Lanjut di atasnya ada harga 200 sampai 300.000, itu ada X12. Jadi masih yang the best ya ini. Jadi ini harganya juga ada yang jual di bawah 200. Kalau di Oktri ini garansi 3 bulan, harganya 200.000 lebih dikit. Jadi gue masukin ke 200.000 sampai 300.000-an. Dan ini dinginnya bangetan. Ini udah pakai Peltier 3 cm, dan ini cooler pertama yang pakai mode 9 volt. Ini pelopor 9 volt yang gue tahu. Dan setelah kita tes heatsink, ini sama X37 itu ujung heatsinknya sama. Jadi untuk dipakai di HP, dua-duanya ini bagus ya. Kelemahannya X12 itu magnetnya di bawah tembaga, jadi nggak selengket yang lain. Kalau yang lain tuh magnetnya di sini, rata-rata magnetnya. Kalau dia di dalam sini, jadi magnetnya agak ketahan sedikit, tapi tetap oke. Apalagi yang gue suka dari X12 ini, dari pertama kali keluar sampai sekarang, itu selalu di-improve sama sellernya. Pertama yang di batch awal itu nggak ada pelindungnya di boardnya, sekarang udah ada pelindungnya. Terus magnetnya juga udah diganti sekarang. Yang dari Oktri ya, yang gue tahu itu udah diganti, magnetnya lebih kecil tapi jadi lebih kuat. Kalau yang di seller lain, gue belum coba bongkar ya. Di grup juga belum ada yang bongkar dari seller lain. Oke, lanjut untuk 300.000 sampai 400.000. Sebenarnya ada FlyDigi Wingwatch 2 Pro sama B5, cuma menurut gua tetap pakai di ini aja, antara X12 atau X37. Ini dua cooler best banget sih, cooler terworth it sih menurut gua. Pertama yang Wingwatch 2 Pro udah generasi lama, kita nggak tahu apa namanya, pastanya dalamnya masih gimana, masih bagus atau enggak, masih produksi apa enggak. Dan untuk yang B5 ada beberapa yang kasus. Walaupun belakangan gue udah nggak pernah dengar lagi ya. Mungkin ada perbaikan juga dari FlyDigi-nya. Mungkin. Soalnya belakangan udah nggak pernah dengar lagi kasusnya. Gue sendiri nggak pernah kasus ya. Gue cuma kasus di B5X itu Peltiernya mati. Dan ini sebenarnya termasuk dingin. Dan B5 ini dinginnya setara sama X12 dengan heatsink yang lebih kecil. Itu aja. Oke, jadi menurut gue di 300 sampai 400.000 mendingan ambil di bawahnya. Cuma kalau kalian mau ambil yang keren ya bisa ambil ini sih. Kalau ngomongin build quality emang kerenan FlyDigi B5 dibanding X12 sama X7. Cuma kalau menurut gue mendingan ambil dua ini aja. Oke, sekarang lanjut untuk 400 sampai 500.000. Ini ada cooler OnePlus. Ini harganya kemarin masih di 495, tapi
udah kosong di tokonya. Di tokonya udah kosong. Sekarang adanya di 500 lebih dikit. 500 lebih dikit, cuma nggak apa-apa, moga-moga bisa turun lagi. Kalau toko barang murah masukin, siapa tahu bisa ini lagi ya, antar 500.000 lagi ya. Cuma kalau sekarang ada di Cooler Shop tuh di 535.000 kalau nggak salah. Moga-moga di barang murah bisa masukin lagi under 500.000. Ini best banget, ada 3 kecepatan. Dia real pakai 18 wattnya dan udah 2 peltier. Jadi luas permukaan terlebar itu ada di OnePlus sama di X37 ini ya, soalnya sama-sama pakai 2 peltier 3 cm, 3 x 3 cm. Kalau ditanya bagusan ini sama X37, ya gue lebih prefer OnePlus karena ini benar-benar mantep. Kalau ngomongin board dari kondensasi ini masih ada kemungkinan kena. Ini contoh yang udah kebukanya ya. Ini boardnya di sini dan ini peltiernya. Ini sisi peltier, ini boardnya di sini. Jadi kalau ngomongin kondensasi ini masih ada kemungkinan kena. Kerennya ini ada hall sensornya ya, ada hall sensor, jadi nyalanya kalau dibuka sama kayak di Red Magic. Kalau di Red Magic udah dari zaman dulu sih sebenarnya. Oke, lanjut di atas 500.000 itu gue langsungin aja, ada Razer, ada lain-lain, dan pilihan gue jatuh ke Black Shark BR31. Ini modelnya keren, warnanya gue suka banget. Gripnya aman, udah lengkap. Ini bener-bener tinggal pakai, udah ada udah balik lagi ada on off-nya. Ini yang gue suka. Jadi kalau misalnya udah selesai tinggal ditaruh aja, tinggal ditaruh doang. Sama sih sebenarnya kalau ini kita udah selesai pakai, tinggal taruh aja. Soalnya ada hall sensornya, ada timer juga di aplikasi ini. Dengan fiturnya paling lengkap sih menurut gua, fitur-fiturnya di aplikasinya. Terus untuk masalah dingin, ini juga dingin banget. Peltiernya dia beda sendiri. Ini lebar, lebih lebar dibanding yang lain. Tapi cuma 1 peltier. Kalau OnePlus dia pakai peltier 3 x 3 cm, ada 2. Kalau ini 1 peltier cuma lebar. Tapi kalau dihitung-hitung jumlah terlebarnya tetap di OnePlus. Kalau ngomongin dingin, BR31 paling dingin. Tapi untuk test heatsink juga pas keadaan seperti ini, Jaduin heatsink-nya itu benar-benar 0, jadi dua-duanya ini mantap banget. Terus plusnya lagi, ini hawanya keluarnya dari atas bawah ya, jadi nggak kena ke jari. Terus seperti yang gue bilang tadi, ini sama X37 boardnya di atas heatsink, jadi mereka jauh lebih aman dari kondensasi. Oke, itu cooler-cooler pilihan gua. Oke, kalau ditanya Razer kemana, ada ini. Dan ini nggak akan gua rekomendasikan ke kalian. Kenapa? Bisa gue bilang ini pembelian terburuk gua tahun ini. Ini klipnya udah patah semua. Klipnya udah patah. Udah gua lem dan patah lagi. Gue baru sekali sih nyobain cooler mahal, tapi ya bisa kalian lihat sendiri, ini bodinya udah pada retak-retak. Kalau misalnya bilang gue pakainya kasar, cooler gue yang lain nggak pernah ada yang masalah. Padahal lebih sering gue pakai. Dan yang ini udah pada pecah-pecah. Menurut gue agak nggak worth it sih kualitas barang sama harganya. Ini gue baru sekali sih cobain Razer kayak gini. Kalau kalian emang demen RGB-nya kayak gue, ya belinya mendingan yang magnetik aja ya. Cuma ya tetap harus siap-siap. Coolernya kayak gini. Ini nggak jatuh, nggak apa loh ya. Gue taruh tas kayak biasa, gue pakai kotak juga. Agak jujur ini bener-bener pembelian cooler gue yang paling mengecewakan. 1 juta cuma jadinya ini aja. Dan ini jarang gue pakai. Oke, tadi gue udah sebutin cooler-cooler berdasarkan range harga ya. Sekarang gue mau ngasih tahu kalian cooler terworth it versi gue. Yang pertama ada X12. Ini udah tinggal pakai juga, cuma gue saranin pakai USB-nya di atas. Pakai USB Type-C-nya di atas. Seperti ini pakainya. Terus ada X37 sama OnePlus. Ini kekurangannya OnePlus ini sayang banget sebenarnya.
untuk di airflow-nya aja. Cuma kalau dia airflow-nya bagus, ini bisa menandingi BR31. Kalau dia airflow-nya benar. Karena pas gua tes ini, yang kelanjang ini dibanding BR31, ini lebih dingin dibanding BR31. Oke, lanjut best innovation. Yang pertama ada LZ F20. LZ F20 ini nggak terlalu dingin. Ini nggak terlalu dingin. Tapi kerennya dia ada triggernya. Ada triggernya di sini. Powernya dia langsung dari colokan. Dan ini bisa continue shoot. Jadi di yang ini, yang kiri, dia bisa continue shoot. Jadi kalau mau main PUBG, pakai SLR, pakai mini, ini bisa langsung jadi auto pakai ini. Jadi mantap banget. Untuk dingin dia nggak terlalu dingin, cukup aja. Tapi ini salah satu inovasi sih. Ini bawah untuk naik turunin, ke atasnya maju mundur untuk triggernya. Keduanya ada IQ. Ini keren banget asli. Dia pakai touch sensor di sini. Mau ganti kecepatan pakai touch sensor, pakai ganti LCD juga di sini, ganti LED-nya. Udah ada hall sensornya juga, udah pakai hall sensornya juga. Terus selain itu LED biasa kan di sini. Dan agak ribet ya kalau lagi main game, mesti dibalik dulu handphonenya. Dan ini termasuk inovasi sih menurut gue, dia taruhnya di atas ini. Jadi pas main game tinggal seret, kelihatan lagi main game handphone. Misalnya ini handphone, tinggal kita geser, udah bisa kelihatan suhunya berapa. Oke, ini cukup oke inovasinya. Terus yang ketiga, menurut gua yang salah satu kedepannya cooler-cooler lain harus ikutin, itu di BR31. Kenapa? Masalah di cooler-cooler bagus yang super dingin tuh biasanya dikondensasi di dalam coolernya ya, bukan di HP-nya, di dalam coolernya. Dan ini dia bisa mengatasinya dengan mindahin boardnya di atas, jadi nggak kena airnya. Jadi menurut gue ini salah satu inovasi yang harus diikutin sama cooler-cooler lain juga ya. Lanjut untuk yang wireless charging, gue agak kesulitan karena ada X36 yang wireless charging sama Banks. Dua-duanya ini gue suka, sayangnya ini nggak bisa fast charging ya, dan X36 ini bisa fast charging, dan dua-duanya udah ada fitur otomatisnya. Cuma sayangnya yang baru katanya udah kayak X13 yang wireless charging, dia bisa mati nyalain. Kalau misalnya dia tetap otomatis kayak gini, kayak di Banks, ini gue suka banget sih. Soalnya kalau tiap malam iPhone-nya udah penuh ya dia bisa otomatis mati. Oke, lanjut cooler dengan baterai terbaik. Di sini ada X29 sama DL10 ya. Cuma gue prefer di X29 karena baterainya lebih lama, kemarin udah dites dan lebih dingin juga. Dan ada beberapa yang komplain ke gue, termasuk gue sendiri yang gue alamin. Untuk looks sebenarnya bagusan ini ya, bagusan ini. Cuma untuk quality harus disayangkan, kalian harus sediain lem. Karena ini magnetnya ini udah gue lem ulang, itu copot semua. Jadi yang bagian ininya, yang ada logo memonya ini pada copot dan udah gue lem semua. Jadi kalian harus siapin lem aja kalau mau beli memo DL10 ini. Oke, lanjut. Terus cooler-cooler yang banyak banget teman-teman kita upgrade ya, yang di mod sama teman-teman kita, itu ada X12 sama mana ini, sama Sarafox S1. Ini banyak banget yang modif, ganti kipas, ganti trigger. Ini juga sama, ganti kipas, ganti trigger. Ini cukup mudah ya, karena X37 baru mungkin ini belum ada, cuma mungkin kedepannya bisa jadi juga ini yang juaranya. Karena masih ada potensi, bisa ganti kipas 3 volt sama ganti trigger. Cuma kalau kita ganti trigger 9 volt, sayang kecepatannya ini aja, nggak bisa kita atur lagi. Oke, untuk best heat spreader ada dua pilihan gua. Kalau kalian pakai jepit ya beli yang jepit, kalau yang magnet belinya yang magnetic upgrade. Karena yang magnetic itu kurang lengket,
Terus the best yang nyebarin dinginnya itu yang non magnetic ya, yang jepit. Jadi gue lebih prefer kalau untuk paket murah mendingan pakai X37 plus heatsink legendary aja. Jadi kalau mau paket irit sebenarnya tinggal pakai X37 sama legendary jepit aja. Jadi tinggal dipasang seperti ini. Kalau mau tambah thermopet boleh, enggak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena udah dingin banget sebenarnya. Ini aluminium sama aluminium juga. Kalau bisa dikasih thermopet yang tipis ya, itu bisa lebih baik lagi lantaran panasnya. Oke, lanjut. The best cooler pilihan gua saat ini adalah Black Shark BR31. Ya, ini seperti yang udah gue jelasin tadi, ini walaupun harganya agak tinggi. Pertama di setel sebenarnya 750, cuma di promo terus di 600-an. Sampai sekarang juga masih di 600-an, cuma kadang 600-an awal, kadang 650, kadang 700. Ya, cuma ini ya the best-nya lah. Kalau bisa dapat di 650, 620 ya ini oke banget. Semuanya udah lengkap. Isi dingin lebar. Hawa panas nggak kena ke tangan, ada on off-nya, aplikasi lengkap, bagus, aman dari kondensasi. Ini the best. Ini the best cooler 2022 menurut gua. Oke, gitu aja. Tadi Razer udah gua bahas. Yang harus kita mention, Memo. Ini pelopor cooler murah ya. Memo ini pelopor cooler murah setahu gua. Semoga tahun depan ada pengembangan dan bisa bersaing sama yang lainnya. Ini agak disayangkan sih. Sampai saat ini dia masih pakai Peltier 2,3 cm. Di saat yang lain di harga 150-an udah pakai Peltier 3 cm, dia masih pakai Peltier 2,3 cm. Dan moga-moga nggak terulang lagi pas restock dalamannya malah berubah. Udah 2 kali kejadian soalnya. Terus keep juga, kalau menurut gue jangan terlalu maksain model, jangan terlalu maksain ke modelnya. Modelnya keren iya, cuma airflow-nya bener-bener buruk, agak sayang. Dalamannya ini udah bagus, udah pakai 3 cm juga. Terus untuk gamen juga kemarin Siberia 1 itu gue bener-bener gue masukin list cooler yang jangan dibeli bahkan. Tapi untuk sekarang, walaupun ini form factor-nya sama kayak cooler-cooler lain ya, form factor-nya sama-sama kayak cooler lain, tapi seenggaknya dia bisa kasih harga lebih murah dibanding cooler lain. Dan pas kita bongkar kemarin, ini nggak ada yang dikurangin. Kita bisa lihat di sini juga, ini masih kebuka, dalamnya semua masih di-seal ya, jadi aman dalamannya ini. Jadi nggak ada yang dikurangin, masih bagus, build quality-nya juga masih oke. Jadi mantap banget untuk gamennya. Sama terakhir kuda hitam, dan kuda hitam ini ada DY06. Ini dingin banget walaupun Peltiernya 2,3. Ini ya oke lah, mantap. Dan kalau kalian nyari yang cooler-cooler kecil, ini cooler-cooler kecil dan enteng, dingin, ya kalian bisa pilih antara N5 atau DY06. Dan enaknya di N5 dalam paket penjualan itu udah ada ininya, jepitannya kayak gini. Jadi kalian tinggal pakai aja. Jadi kalian kalau punya tablet, menurut gue sih enakan pakai N5 ya. Jadi kalau misalnya mau pakai di handphone tinggal kayak gini, kalau mau pakai di tablet tinggal tempel. Jadi ini menarik banget N5 ini. DY06 juga, kalau nggak salah di paketannya udah langsung dapet, kalau nggak salah ya, langsung ada grip kayak gini. Dan ini ada untuk tripod, terus jadi ini bisa buat tablet, bisa buat HP juga ya. Jadi kalau misalnya beli ini bisa buat dua-duanya langsung. Kalau N5 ini paketannya udah dapet box sama finger sleeve kalau nggak salah, jadi mantap. Dua ini juga kalian harus perhitungkan. Tapi kalau kalian nyari yang price to performance, bisa beli list yang tadi gue sebutin. Oke, paling segitu aja dari Randy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.